Salam, sahabat ensiklopedia guru. Kalian pernah membuat teks laporan percobaan? Kalau memang kalian belum pernah membuat, simak deh video ini sampai selesai. Baiklah sahabat ensiklopedia guru, hari ini saya membahas 3 pokok bahasaan membuat teks laporan percobaan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua itu ciri-ciri, dan yang ketiga ialah fungsinya. Kita simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Teks laporan percobaan ada 3 kata kalau dipisahkan. Jadi teks itu berupa tulisan. Laporan itu segala sesuatu yang kita berikan kepada orang yang telah memberi tugas kepada kita. Dan yang ketiga ialah percobaan. Percobaan itu bisa dikatakan juga dengan eksperimen. Percobaan atau eksperimen itu bertujuan untuk menguji suatu teori. Jadi, teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil percobaan atau hasil eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan atau menguji suatu teori. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan dapat disingkat menjadi L, O, dan F. L itu lengkap. Mengapa lengkap? Teks laporan percobaan itu lengkap agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis dapat bermanfaat bagi orang yang membaca, atau dapat bermanfaat bagi orang yang membaca teks kita. Teks apa? Teks laporan percobaan yang telah kita buat. Yang kedua O, objektif. Objektif itu maksudnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau menulis teks laporan percobaan, maka tulislah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tidak boleh mengarang. Dan yang ketiga, F, fakta. Fakta itu berarti tulisan itu dapat dibuktikan. Fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, sebagai informasi. Teks laporan percobaan yang kita tulis, teks laporan percobaan yang kita buat bisa dijadikan informasi bagi orang lain. Atau bisa juga sebaliknya. Teks laporan percobaan yang ditulis oleh orang lain dapat menjadi informasi bagi kita. Makanya di situ dikatakan salah satu fungsi dari teks laporan percobaan ialah sebagai yaitu fungsi informatif. Yang kedua, teks laporan percobaan itu juga berfungsi sebagai bukti. Membuktikan apa? Bisa membuktikan sebuah teori. Suatu ketika kamu datang ke perpustakaan seperti ini dan membaca sebuah teori dan mengatakan dalam hati kamu, masa sih? Kamu penasaran. Setelah itu sepulang dari perpustakaan kamu mencoba dan ternyata hasilnya benar. Itulah fungsi dari teks laporan percobaan. Kamu sudah membuat percobaan, kamu membuat teks. Oh, sudah terbukti. Yang ketiga, fungsi dari teks laporan percobaan sebagai dokumentasi. Barang siapa yang sering selfie di sini? Ya, sahabat ensiklopedia guru ada sering mendokumentasikan diri sendiri. Ya. Kalau dalam teks laporan percobaan yang didokumentasi ialah hasil percobaan, hasil eksperimen. Kalian sudah pernah melakukan eksperimen? Setelah itu hasilnya dimuat di media atau ditulis, disimpan sebagai dokumen sendiri, disimpan di website. Itu merupakan bagian dari dokumentasi hasil percobaan. Ya, dokumentasi hasil percobaan itu ada yang dipublikasikan, ada juga yang tidak dipublikasikan. Yang keempat, sebagai pemecah masalah.
Seperti halnya tadi saya memberikan contoh, kamu membaca sebuah teori, tetapi masalah itu belum kamu pecahkan, kamu bisa membuatkan percobaan. Setelah dibuatkan percobaan, kamu menemukan hasilnya, kamu membuat atau kamu menulis hasil laporanmu, maka masalahmu terpecahkan. Oleh karenanya, dapat dikatakan teks laporan percobaan itu bisa juga sebagai pemecah masalah. Yang terakhir atau yang kelima, teks laporan percobaan itu juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan. Kamu seorang ahli, kamu punya teori, kamu mempresentasikan teori. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan teori kamu itu? Ya buat percobaan, lalu tulis laporannya. Jadi itu yang terakhir, mempertanggungjawabkan. Terima kasih sahabat Ensiklopedia Guru telah menyaksikan video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan like video ini, komentari, bagikan sebanyak-banyaknya. Dan satu hal yang paling penting, jangan lupa subscribe. Salam untukmu.